ini akan dibacakan lagi terkait tata tertib yang kemarin sebenarnya sih sudah di-share di pemanggilan, tetapi nanti lebih detail akan kami informasikan lagi. Kemudian kami informasikan juga untuk teknis pembelajarannya seperti apa besok, untuk absen, kemudian untuk peralatannya sudah dibawa gitu. Terus nanti apabila teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sih sudah ditanyakan melalui WA ke Ibu Puji atau mungkin Ibu Lanjar atau ke saya yang belum terjawab atau masih bingung bisa ditanyakan di forum ini ya. Terus Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan kembali untuk tata tertib pembelajaran klasikal seperti yang telah tertera di surat panggilan. Baik, yang pertama adalah peserta minimal sudah divaksin 2 kali dan booster dengan menunjukkan bukti. 2 peserta dilarang membawa perhiasan selama mengikuti diklat latsar di PPSDM Regional Yogyakarta. 3. Persyaratan kelengkapan administrasi, yaitu foto ukuran 4x6 dengan background warna merah sebanyak 4 lembar, fotokopi SK CPNS, fotokopi SPMT, fotokopi ijazah asli yang digunakan untuk mendaftar CPNS, surat keterangan dokter asli dari Vaskes pemerintah, dengan keperluan mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2022, surat bebas tugas selama mengikuti latsar yang asli, surat pernyataan mengikuti latsar bermaterai yang asli, surat pernyataan bagi yang hamil dan punya penyakit dengan risiko tinggi bermaterai asli, membawa hasil swab antigen terbaru. Kemudian yang keempat adalah peralatan yang dibawa oleh masing-masing peserta, kartu BPJS atau KIS atau asuransi kesehatan lainnya, laptop, kertas, printer, obat-obatan pribadi, terutama bagi yang memiliki penyakit khusus ya, peralatan ibadah, pakaian olahraga, atasan berwarna putih lengan panjang dengan bawahan hitam, membawa topi berwarna hitam polos, membawa sepatu olahraga, dan tumbler, alat makan dan minum, alat mandi, alat keperluan pribadi lainnya. Untuk tata tertib diklat latsar klasikal PPSDM Regional Yogyakarta. 1. Peserta diwajibkan mengikuti semua agenda yang telah dijadwalkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 2. Peserta bersiap di tempat kegiatan 10 menit sebelum kegiatan dimulai. 3. Peserta diwajibkan menjaga sikap dan perilaku selama masa pendidikan pelatihan. Dalam hal ini adalah disiplin, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. 4. Peserta dinyatakan sah mengikuti diklat apabila telah terdaftar sebelumnya dan setelah diperiksa memenuhi persyaratan. 5. Peserta yang datang terlambat lebih dari 2 hari akan dikembalikan ke instansi yang bersangkutan tanpa penggantian biaya perjalanan. Selama mengikuti program, peserta diwajibkan berpakaian pagi sampai dengan sore memakai kemeja lengan panjang warna putih polos, bawahan hitam atau gelap, berdasi hitam polos, mengenakan papan nama dan pin korpri, serta bagi yang berhijab memakai kerudung warna hitam polos. Untuk malam, memakai batik, bawahan hitam atau gelap, berdasi hitam polos, berdasi hitam, batik tanpa dasi, mohon maaf, mengenakan papan nama dan pin korpri, serta bagi yang berhijab memakai kerudung warna hitam polos. 7. Peserta laki-laki rambut dicukur dengan rapi. 8. Ukurannya 1-2. Samping 1, atas 2. 8. Peserta wajib tanpa pengecualian mengenakan tanda pengenal selama mengikuti program diklat. Nanti teman-teman akan dapat tanda pengenal ketika registrasi yang wajib dikenakan selama berkegiatan. 9. Peserta harus berpakaian rapi dan sopan, tidak boleh mengenakan sandal dan atau celana pendek ketika berada di lingkungan PPSDM Regional Yogyakarta. 10. Peserta tidak diperkenankan menerima tamu pada jam-jam kegiatan, kecuali bila ada hal-hal yang sangat penting dan mendesak, kecuali dengan izin
dari panitia dan tamu dapat diterima di pos penjagaan. 11, kecuali atas izin panitia dan untuk hal-hal yang sangat mendesak, peserta tidak diperkenankan meninggalkan salah satu kegiatan yang telah dijadwalkan. 12, peserta diperkenankan meninggalkan lokasi pelaksanaan program pada jam istirahat dengan izin panitia dan mengisi buku izin keluar yang telah disediakan. 13, peserta tidak diperkenankan menggunakan handphone dalam kegiatan perkuliahan, ceramah, atau diskusi kelompok. 14, peserta menyediakan sendiri perlengkapan pribadi selama mengikuti program. 15, peserta harus mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan dan menandatangani daftar hadir yang disediakan. 16, peserta dilarang merokok selama berlangsungnya kegiatan, termasuk di kamar dan di ruang makan. 17, peserta harus senantiasa menjaga kebersihan serta norma etika dan susila selama mengikuti kegiatan diklat. Peserta yang diketahui melakukan perbuatan asusila akan dikembalikan ke instansinya. 18, peserta berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan, baik pada waktu perkuliahan, senam kesegaran jasmani, dan kegiatan lain yang diprogramkan. 19, bagi peserta muslim, laki-laki berpartisipasi aktif dalam kegiatan sholat berjamaah di masjid atau di musola. 20 adalah jadwal makan yang diatur sebagai berikut. Makan pagi pada pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat. Makan siang pukul 12.45 sampai dengan 14.00. Makan malam pada pukul 18 sampai 19.00 WIB. Makanan kecil dan minuman disesuaikan dengan jadwal kegiatan. Oke, demikian adalah tata tertib kegiatan klasikal yang akan dilaksanakan minggu depan ya. Kami kembalikan ke Mbak Vivin, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas paparan dari tata tertib yang sudah dipaparkan oleh Ibu Puji. Dan ini teman-teman sudah ada yang nge-record ya, atas nama Mas Awaludin Jamil, dan yang lain-lain sudah kita beri akses. Namun apabila tidak bisa merecord, nanti Mas Awaludin Jamil mungkin bisa di-drive ya, di-upload di drive, kemudian linknya bisa di-share di grup perwakilan ya. Jadi teman-teman yang lain bisa akses juga, terutama yang tidak bisa ikut Zoom. Oke, terus setelah tata tertib, jadi ini ya, kami sudah bersurat ke BKD bahwasanya ada penerimaan ya besok di hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022. Ya, baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ardi untuk memberikan info lain lagi, info tambahan. Baik, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang adik-adik para peserta Latsar gelombang pertama. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Baik, adik-adik sekalian, saya mau menambahkan saja ada beberapa hal. Yang pertama, adik-adik sekalian sudah memasuki masa fase-fase akhir ini. Fase-fase di mana tinggal penentuan 6 hari saja. Kalau dulu tahun 2019 itu klasikal itu sampai berminggu-minggu, kalian hanya 1 minggu saja. Jadi tolong ini dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan maksimal, datang ke PPSDM ini laporannya kalau bisa sudah oke gitu ya. Sudah oke semua, paling revisi-revisi hanya revisi narasi saja dari coach besok misalnya. Tapi evidence sudah terkumpul semua. Kalau hanya revisi narasi sih tidak masalah ya untuk laporan aktualisasinya. Tapi kalau revisi evidence itu gimana yang mau cari kan, dengan nanti akan kesulitan. Oke, jadi itu dipersiapkan yang pertama. Yang kedua adalah keperluan pribadi adik-adik sekalian. Ya adik-adik sekalian, di dalam Latsar ini yang paling utama itu adalah sikap perilaku. Jadi aturan-aturan atau program-program yang sudah disusun ini sifatnya mengikat, tidak bisa diganggu-gugat. Adik-adik hanya tinggal
bagaimana melaksanakannya saja. Tidak perlu dipusingkan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Laksanakan saja yang baik gitu. Kami sebagai penyelenggara tidak akan berlaku arogan. Ini harus pokoknya harus yang perfect sekali, tidak ada yang perfect juga. Tapi tolong lakukan dulu seluruh aturan-aturan yang ada dilakukan dulu. Kalaupun ada uzur di masing-masing peserta, ada kebutuhan khusus itu, sampaikan kepada kami. Kita akan jembatani komunikasi dengan pimpinan. Itu ya, lakukan saja dulu. Misalnya, Pak, kenapa harus potong satu ukurannya 1:2? Lakukan saja, tidak usah terlalu dipikirkan itu ya. Karena orangnya banyak di sini adik-adik. Untuk salah satu cara untuk mengidentifikasi ini peserta atau bukan itu dari tampilan luarnya dulu. Pakai tanda pengenal. Kalau cowok itu potongannya seperti itu, seragamnya seperti itu kan gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab, kita berada di tengah kota ini adik-adik. Kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab masuk itu bisa kita langsung tanggulangi oleh keamanan yang ada di sini. 24 jam keamanan di sini. Nah, terus kemarin ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan yang masih ibu menyusui gitu, yang anaknya tidak bisa ditinggal. Nah, tadi kami juga sudah sampaikan kepada pimpinan, kemarin juga sudah saya arahkan juga beberapa orang, tolong bikin surat itu kepada pimpinan. Tapi pada intinya pimpinan itu memberikan solusi bahwa si peserta silahkan mencarikan penginapan di depan PPSDM ini untuk anaknya dan pengasuh. Nanti si peserta tadi boleh keluar pada saat jam kerja, pada saat jam istirahat, Pada saat jam istirahat boleh keluar untuk menyusui, tapi tinggalnya harus tetap di asrama, bermalamnya harus di asrama. Karena diklat Latsar ini adalah diklat yang diasramakan. Paham ya? Itu aturannya. Kami nggak bisa merubah aturan itu. Itu aturan dari Lembaga Administrasi Negara, bukan kami yang menentukan aturan itu. Tapi tetap harus dengan melampirkan surat dulu pada saat penerimaan, besok dibawa itu suratnya, surat permohonan bahwa saya ini punya kebutuhan yang seperti ini gitu kan. Nah, terus untuk yang kedua, pertanyaan kedua, untuk ibu-ibu yang mau pumping gimana nih? Ada, kami sudah siapkan tempat laktasi, ada lemari pendinginnya juga sudah disiapkan, ada satu buah lemari pendingin, dan juga nanti ada ruangan tersendiri untuk pumpingnya. Nanti diatur pumpingnya ya, jangan sampai di jam-jam pembelajaran itu pumping di dalam kelas. Nanti pusing nanti pengajarnya kalau ada yang pumping di situ. Oke, terus vaksin dan antigen jelas ya, kecuali adik-adik ada yang memang belum bisa booster gitu karena masalah kesehatan, misalnya hamil, kemarin ada yang hamil terus belum bisa booster itu karena masalah kehamilannya, nanti tidak masalah itu, yang penting antigennya juga harus dilampirkan juga, swab antigennya itu sudah keputusan final dari Pak Kapus, jadi kami juga nggak bisa apa-apa, adik-adik juga tinggal menyesuaikan saja. Lalu berikutnya adalah untuk yang dari Jogja atau dari yang lainnya juga itu dilarang membawa kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Ya, sekali lagi dilarang membawa kendaraan pribadi. Karena di tempat kita ini tempat parkirnya terbatas. Tempat parkirnya terbatas. Yang kedua, lokasi-lokasi yang kosong itu nanti akan juga dipakai untuk kegiatan juga. Yang ketiga, masalah keamanan kami nggak mau direpotkan dengan
apa namanya tambahan itu tadi bawa kendaraan segala macam itu kan Pamdal kita juga punya tugas yang tidak hanya menjaga kendaraan saja, tapi punya tugas yang lain. Ya, itu adik-adik salah satunya. Lalu apa namanya pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu adik-adik sekalian untuk besok biar lancar nih ya. Yang pertama fokus. Latsar ini merupakan sebuah kewajiban. Yang PPG hentikan dulu. Tidak ada PPG. Akan sangat percuma kalau adik-adik itu PPG-nya bagus, tapi latsarnya nggak lulus. Buat apa PPG itu? Kalau latsar sampai nggak lulus. Karena akan diberhentikan jangan dari PNS kalau latsarnya nggak lulus. Ya, bisa dipahami ya. Kita apa namanya, anggaplah ini sebuah ibadah gitu, kita dahulukan yang wajib dulu, sunahnya nanti. Wajibnya saja belum terpenuhi kok kita sudah mikir yang lain, kan? Lagi pula PPG kan bisa lain waktu ikut bisa kan. Kalau ini jenengan habis waktunya 1 tahun, jenengan kapan lagi kesempatannya? Kami juga tidak bisa mengadakan setiap tahun. Kami tidak setiap tahun mengadakan latsar. Ya, ini tolong dicamkan itu. Lalu kebutuhan pribadi, misalnya nih adik-adik bawa vitamin sendiri. Ya, kalau yang senang makanan pedas mungkin gitu kan, bawa sambal sendiri bisa jadi dari rumah gitu. Terus apa kalau perlu bawa air putih yang banyak nggak apa-apa. Meskipun di sini ada juga koperasi gitu nanti bisa jajan gitu kan, tapi apa nggak ada salahnya kalau ada disiapkan itu juga. Terus yang biasa ngemil ya bawa cemilan juga, temannya dibagi. Terus buah-buahan misalnya gitu. Terus kemarin ada pertanyaan juga yang menurut saya cukup menggelikan juga, tapi ya nggak apa-apa daripada nggak tanya itu kan. Saya perlu bawa baju berapa ya Pak? Yuk, itu kan urusanmu mau bawa berapa. Kalau kamu senang nyuci, bawa 2 pasang cukup. Tapi kalau nggak senang nyuci selama 6 hari, kamu bawa 6 baju putih gitu. Badeknya juga 6. Kaosnya juga 6 misalnya gitu. Nggak perlu nyuci, saya nggak pengen nyuci ya. Celana dalamnya ya nanti set A, set B lah. Dari Senin set A, nanti dibalik set B gitu kan. Terserah juga. Itu di anu sendiri ya, di kebutuhan masing-masing. Kalau senang nyuci, pengen nyuci di sini, monggo silakan. Nanti jemurannya, tapi jangan lupa dibawa ya jemurannya yang tahun 2019 itu kacamata kuda itu banyak sekali tertinggal di sini, masih di jemuran. Tolong nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, itu kebutuhan pribadi. Ya, bawa alat mandinya segala macam. Kalau di sini kamar mandinya kamar mandi kering, jadi pakainya pakai shower gitu. Jadi kalau aku raiso nek mandi pakai shower yang bawa ember sama gayung sekalian dari rumah. Kalau memang dibutuhkan itu. Ya, yang jelas gini adik-adik. Untuk kebutuhan pribadi adik-adik yang paham. Sesuaikan dengan aturan tadi. Adik-adik yang paham semuanya. Semua sudah lebih gede, tuwek malahan misalnya, itu tahu apa yang dibutuhkan masing-masing. Ya, terus masing-masing kelompok misalnya biar lancar besok kan setelah selesai seminar, adik-adik harus mengumpulkan laporan aktualisasi baik yang di Collabjar maupun hard copy ini. Nah, butuh printer, butuh kertas, bawa itu. Satu kelompok misalnya yang bagian bawa printer si A, B, si B, sama si C. Nanti yang lain bawa kertas misalnya, yang lainnya bawa tintanya. Jadi di sini ada printer, tapi akan ngantri 240 orang, ada dibayangkan, dan mungkin banyak yang stres juga pada saat aktualisasi. Nah ini lebih baik bawa saja sendiri. Jadi adik-adik bisa fokus dengan dirinya masing-masing, gitu ya. Terus pakaian tadi sudah dijelaskan. Bawa
Kaos olahraga, kaos putih, bajunya yang baju putih polos ya, lengan panjang polos ya. Jangan ada yang pakai renda-renda yang cewek-cewek ya. Yang berenda-renda jangan nggak dipakai dulu. Terus yang ibu-ibu hamil, yang lagi hamil, sepatunya jangan pakai hak, jangan yang berhak. Tapi apa namanya, pakai yang bawahan karet gitu boleh, yang ibu-ibu hamil. Ya, yang cowok-cowok juga jangan pakai hak ya, jangan pakai high heel. Oke, itu terus apa namanya, disesuaikan. Jangan lupa tetap menghubungi, mulai dari sekarang tetap ngubungin si coach ya, biar di sini tuh besok tinggal santai gitu, tinggal santai, tinggal menikmati yang cuma 6 hari ini adik-adik sekalian. Ingat sekali lagi ini lebih ringan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bisa berminggu-minggu gitu. Tahun 2019 itu sekitar 33 hari ya. 33 hari. Kalian 6 hari, gitu kan? 6 hari itu 33 hari itu sebelum habituasi. Setelah habituasi itu sekitar 6 hari. Nah, ini adik-adik hanya 6 hari terakhir saja. Kalau sampai adik-adik gagal di sini itu kebangetan banget. Kebangetan. Tinggal ngikuti saja. Ya, yang ada yang sakit, punya sakit bawaan gitu kan, nanti tolong dibawa tuh surat keterangannya juga sakit bawaan. Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk bertanya. Tolong yang raise hand tadi diturunkan dulu raise hand-nya. Raise hand-nya diturunkan dulu. Oke, sekarang saya beri kesempatan yang mau bertanya. Tapi sebelumnya tolong raise hand biar saya tahu siapa yang mau bertanya. Silahkan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Kose, sabar. Oh, nggih, Pak. Ya, dilihat dari raise hand-nya dulu. Urut ya. Sutino. Itu belum diturunkan, Pak. Oh ya. Anissa Yuli. Halo, Ya, halo. ya terdengar nggak Pak? Ya, Ya, terdengar. Assalamualaikum. Saya Anissa Yuli, pangapunten. Ini saya matikan kamera karena baru pulang kerja. Gini Pak, saya mau bertanya tentang waktu waktu yang tepat untuk swab antigen itu paling tidak berapa hari sebelum keberangkatan, nggih? Karena setahu saya ada waktunya napa nggih? Iya, itu yang pertama. Yang kedua, terkait jadwal kegiatan yang terakhir hari Sabtu, itu kira-kira kegiatan sampai hari Sabtu jam berapa? Karena kita akan mengatur untuk yang rombongan untuk mengatur penjemputan pulang, Pak, gitu. Itu saja cukup, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Anissa. Langsung saya jawab dulu ya adik-adik ya. Yang pertama adalah tentang swab antigen. Swab antigen ini paling paling lama, tanggalnya paling tua itu di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu tanggal 16 itu tanggal paling tua. Ya, bagus lagi di tanggal 17 itu baru swab. Di Jogja banyak adik-adik kalau yang nggak sempat di daerahnya masing-masing, di Jogja banyak lab. Di kita tengah kota ini ada 1, 2 yang dekat, ada 2, 3, ada Prahita, terus Cito, di rumah sakit juga ada, rumah sakit Bethesda Lempuyangan, Wangi, sama Panti Rapih itu ada. Nah, monggo kalau mau swab di Jogja, tapi kalau bawa dari rumah itu lebih baik. Itu tanggal paling tuanya di tanggal 16 ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua tentang kepulangan, insya Allah kalau adik-adik dengan rombongan ya atau dijemput, itu bilang saja sama penjemputnya atau rombongan bisnya gitu, kalau sewa bis ya, itu jam 12 sudah ada di sini, jam 12 siang.
Jam 12 siang harus ada di sini. Nanti setelah penutupan langsung kami usir. Nggak boleh lama-lama di sini. Ya. Jam 12. Jam 12 siang. Oke, Anissa? Mana tadi hilang? Nggih, terima kasih, Pak. Oke, sekarang Aflahul Mufid. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Untuk waktu registrasi kan di surat pemanggilan dimulai jam 1 sampai jam 8 malam. mm-mm. Nah, itu berarti kalau ada yang mepet begitu jam 7 atau jam 19.45 itu diperbolehkan juga atau gimana? Jangan mepet-mepet ya. Siapa tahu ada yang ketinggalan. Ada yang kelupaan. Ternyata syarat yang dibawa belum lengkap. Nah, itu malah jenengan susah sendiri. Nah, di Jogja kan, ya Iya. habis maghrib gitu berangkat gitu. Oh iya, Pak. Ya. Lalu ada Jangan pertanyaan kedua. Oh iya. Ya, oke. Kalau tidak ada kartu BPJS bagaimana ya, Pak? Mungkin nggak Ya. ada kartu fisiknya gitu, adanya digital. Oke. Sudah? Itu? Sama ada satu lagi, Pak. Heeh. Untuk swab antigen tadi apa harus di RS pemerintah atau rumah sakit yang ditentukan? Oke. Sudah? Sudah cukup, Pak. Terima Ya. kasih banyak, Pak. Yang kartu BPJS itu boleh yang soft copy kan bisa di print juga kan? Di print, di screenshot gitu, di print boleh gitu. Atau kalau memang nggak daftar di BPJS, adik-adik punya asuransi kesehatan yang lain enggak? Ini untuk kebutuhan adik-adik sendiri kalau ada kejadian-kejadian yang butuh ke rumah sakit gitu, doa kita bersama nggak ada yang seperti itu ya. Ini untuk jaga-jaga itu saja. Lalu untuk antigennya, monggo silahkan mau di mana saja, di lab-lab tadi seperti Cito segala macam itu boleh juga, nggak masalah seperti itu. Oke, Mufid sudah? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Nuzula. Nggih, Pak, sebelumnya terima kasih ini saya dikasih waktu. Pak, mohon maaf ini saya mau bertanya. Kebetulan kan ini saya sedang dilanda vertigo yang lagi datang ini, tapi sudah membaik, sudah pulih. Cuman nanti masih harus kontrol lagi tuh, nanti dikasih izin waktu untuk kontrol nggak, Pak? Keluar sebentar ke rumah sakit. Oke, sudah itu? Iya. Ya, oke. Nanti bawa surat keterangan dokternya untuk yang menyebutkan bahwa ini harus kontrol gitu ya. Nanti boleh itu nanti. Kalau perlu, kalau ada obat-obatan tolong dibawa juga ya. Siapa tahu nanti ada ini juga. Di sini juga ada poliklinik juga, ada perawatnya nanti. Ya. Oke. Sudah? Iya, terima kasih Pak matur nuwun. Ya, yang penting ada surat keterangannya ya. Oh, nggih, Pak, nggih. Oke, Saka. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi mungkin dari beberapa rekan-rekan sudah bertanya terkait hal waktu. Nah, untuk menambahkan saja, apakah nanti kita diberitahu seperti runtutan kegiatan seperti rundown kegiatan setiap harinya atau tidak? Sudah, itu saja. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Jadwal kegiatan akan diberikan nanti setelah adik-adik sampai ke sini. Nanti ada jadwal kegiatannya, pagi mulai dari jam berapa, malam sampai jam berapa. Bocoran saja mulai kegiatan itu pukul 5 pagi, selesai kegiatan jam 10 malam. Oke, nanti silahkan disesuaikan. Detail-detailnya nanti akan diberikan, jadwal pasti akan diberikan. Oke, itu Saka. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, Aprilia. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Pak, yang pertama, pada saat registrasi itu apakah peserta menggunakan baju hitam putih langsung atau boleh bebas? Terus pertanyaan kedua, untuk surat keterangan sehat
itu yang digunakan yang sudah pernah diupload atau kita minta lagi yang terbaru, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Aprilia. Ya, yang pertama ketika registrasi adik-adik cukup berpakaian bebas rapi saja, sopan gitu. Datangnya pakai baju apa, nah itu yang dipakai itu. Tapi tolong yang sopan ya, jangan sandal jepitan gitu maksudnya. Jangan apa namanya menggunakan yang pakaian-pakaian tidak sopan gitu. Terus untuk surat keterangan sehatnya ya yang sama yang diupload kemarin, yang itu saja yang dibawa. Yang kemarin, yang terbaru itu antigennya tadi kan berbeda ya. Oke. Sudah Aprilia? Ya, Pak, terima kasih. Ya, Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, ini mengenai seminar LA kira-kira harinya hari apa Pak? Soalnya kan saya kan koordinasi dengan kepala sekolah menyampaikan nanti ada RA. Kemudian yang kedua, RA-nya itu berarti seperti kemarin Zoom atau nanti mentor ke Jogja, Pak? Ya, oke sudah. Iya, Rifki? Pak, sampun. Ya, oke. Yang pertama, karena keterbatasan ruangan, kita akan bagi dua seminarnya. Seminarnya ada yang hari Kamis dan ada hari Jumat. Oke, 3 kelas di hari Kamis, 3 kelas di hari Jumat. Ya, nanti detailnya akan dikasihkan di hari Minggu nanti ya. Apa yang mana yang di hari Kamis, mana yang di hari Jumat. Terus mentor akan kami keputusan Pak Kapus tadi, mentor diminta untuk datang ke sini yang bisa datang. Yang bisa datang silahkan datang ke Jogja, ke PPSDM pada hari H untuk seminar. Kalau tidak bisa datang juga tidak apa-apa. Nanti peserta silahkan bisa berinovasi seperti apa nanti ya. Kehadiran mentor itu tidak wajib ya adik-adik ya. Sekali lagi, kehadiran mentor itu tidak wajib. Mentor itu hanya untuk memudahkan peserta. Ketika nanti jawabannya kok kurang pas ya, mentor mungkin bisa bantu menjawabnya. Gitu. Ya, tidak wajib tapi membantu peserta. Oke. Ya, sekarang Eva. Eva. Suaramu nggak kedengar ya? Kayaknya ada gangguan suara. Dia si Eva, kita ke Anas dulu ya. Nggak ada suaranya juga. Oke, yang lain dulu. Ada lagi yang pertanyaan? Yang lain? Laras. Ya Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya 2 hal. Yang pertama, ini kan kita pakai sepatu ada kaos kakinya. Nah, itu ada ketentuan warna atau bebas ya Pak? Sepatu ada. Sepatu pantofel apa yang sepatu apa namanya olahraga? Kalau yang sepatu pantofel itu kan pasti biasanya kan pakai kaos kaki yang warna kulit ya Pak? Ya, dan Nah, kalau yang olahraga menyesuaikan itu aja pada warna lain? Iya, Hitam menyesuaikan atau apa aja begitu? sih, menyesuaikan aja.
mau warna apapun monggo, kalau kaos kaki sih. Ya, kaos kaki olahraga. Putih lebih baik. Oh, Oke, iya. Laras? Sama satu Ah, lagi, Pak. ya. Ini kan ada fotokopi kayak fotokopi SKCPNS, SPMT sama fotokopi ijazah. Nah, itu legalisir atau enggak ya, Pak? Gimana? Apa? Untuk SK? syarat administrasi itu kan ada fotokopi SKCPNS, fotokopi SPMT, sama fotokopi ijazah. Nah, itu hanya di fotokopi saja atau dilegalisir juga? Oh iya, dilegalisir ya. Adik-adik dilegalisir ke BKD-nya ya. Fotokopiannya. Oke, ada lagi Laras? Ya. Berarti dilegalisirnya oleh kepala sekolah semua ya, Pak? Legalisir BKD boleh. BKD boleh. Ke BKD Kalau aja. kepala sekolah gimana? Kepala sekolah. Kepala Iya. sekolah kan bukan pengeluar yang mengeluarkan SK, kan SK dari BKD. SPMT dan SK CPNS. Oke, sudah? Iya, berarti saya konfirmasi ya, Pak. Berarti yang SKCPNS itu legalisir BKD. Sama SPMT juga legalisir BKD. Ya. Terus kalau fotokopi ijazah itu legalisirnya BKD juga atau Enggak, kalau ijazah ya unitnya? yang mengeluarkan sekolahnya toh. Ya, ya. Iya. Ya, siap. Terima kasih, Kampusnya. Bapak. Ya, oke. Indah. Oke, Pak, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, ini sebenarnya berharapnya tidak nggih, Pak, tapi hanya jaga-jaga bertanya saja. Kan nanti ada tes web kan, Pak. Terus kalau misalkan hasilnya positif itu bagaimana? Tapi berharapnya tidak, berharapnya negatif. Kalau misalkan. Ya, oke. Terima kasih. Nggih. Ya, di apa namanya keputusan kampus tadi, kalau ada yang positif, akhirnya ditunda dulu untuk ikut di gelombang selanjutnya. Gitu. Oke, Pak, terima kasih. Ya, oke. Mufid lagi. Izin bertanya. Ya. Tadi kan ada yang bertanya mengenai sepatu. Nah, di ketentuan pada surat pemanggilan tidak ada ketentuannya seperti itu. Nah, Ya. apakah harus bawa pantofel seperti itu? Atau yang penting sepatu tertutup saja sama sepatu olahraga? Ya. Ya, Mufid sambil ketika membaca sesuatu sambil dilihat kepantasannya. Masa pakaian hitam putih pakai sepatu olahraga kan enggak pantas. Ya, pantofel ya ketika hitam putih ya pakai pantofel, ketika olahraga ya jangan pakai pantofel. Makanya sepatu olahraga. Itu ya. Oke, siapa? Ya, kocak pertanyaan. Ya, Pak. Mau izin bertanya lagi, untuk ijazah itu harus dilegalisir juga atau tidak ya? Ya, dilegalisir ya. Legalisir. Kalau kampusnya jauh gitu nggak punya legalisir misalnya, minta tolong BKD aja nggak apa-apa deh. Nah, ini untuk dilegalisir atau gimana Pak maksudnya? Iya, kan legalisir waktunya juga lama gitu. Nggak bisa dengarkan sehari dua hari. Dengarkan dulu. Oh ya, siap. Dengarkan dulu. Legalisir, kalau memang tidak memungkinkan, minta tolong BKD untuk mengetahui di situ. Nanti yang legalisir BKD bahwa ini ijazah aslinya. Oh. Ya, paham? Siapa paham? Ya, oke. Kocak juga orang. Ya, Zaka. Ya, tunggu di lapangan. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ini bertanya kembali terkait beberapa berkas yang perlu dilegalisir. Ini ada beberapa rekan teman-teman dari STAN itu untuk ijazahnya kami masih ditahan. Ini masih bentuk soft file.
Oh ya. Jadi untuk legalisir bagaimana Bapak? Ya, oke, softwarenya nanti di print, terus minta tolong BKD mengetahui BKD bahwa ini ijazah yang aslinya, sesuai dengan salinan aslinya. Paham enggak? Minta tolong BKD bahwa, kan nggak mungkin ke stand juga kan? Hei, malah ngobrol sama orang lain dia. Oke, maaf. Ya, oke. Jadi setelah di print, minta tolong BKD bahwa untuk apa namanya memberikan legalisir BKD saja bahwa ini sesuai dengan aslinya. Kami hanya legalisir itu hanya untuk menunjukkan bahwa ini sesuai aslinya atau tidak. Paham, Saka? Oke, baik. Jadi untuk nanti bisa di print ya. Bisa di print biasa, nanti untuk legalisirnya minta tolong untuk BKD ya Pak. Baik. Ya, BKD untuk kan yang paham BKD ini kan pemberkasanmu dulu BKD kan. BKD tahu nih yang asli atau yang enggak. Kalau kami kan nggak tahu. Kami harus memastikan ini asli apa enggak. Oke? Saka? Oke, baik Pak. Oke, Nurinawati. Nurinawati, dibuka dulu mute-nya. Saya menanyakan ini Pak tadi yang SPMT karena saya kan sudah menyiapkan beberapa berkas administrasi. Untuk SPMT itu yang mengeluarkan sekolah Pak, bukan BKD. Itu yang pertama. Untuk yang kedua itu untuk surat bebas tugas selama mengikuti lasar asli. Nah, untuk BKD Kebumen itu yang mengeluarkannya secara kolektif Pak. Jadi kemarin waktu mau diupload itu hanya dijadikan file dalam bentuk PDF. Ya, oke, sudah itu aja? Iya. Ya, oke, kami mintakan itu ke BKD ya. Tolong BKD saja untuk SPMT dan tidak masalah SK kolektif atau apapun itu tidak ada pengaruhnya. Yang penting kami hanya untuk memeriksa ini asli atau bukan. Sekali lagi, legalisir itu hanya meyakinkan kami bahwa ini berkas asli atau bukan. Dan kami, kontrak kerja kami itu dengan BKD, bukan dengan sekolah masing-masing atau instansi kalian dari mana itu. Ya, kontrak kerja kami dengan BKD. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya mau tanya lagi ya, Pak. Ya. Ini untuk sepatu, itu kan sepatu olahraganya tidak ada ketentuan warnanya. Kalau yang kemarin katanya warnanya harus putih. Nah, kalau yang sekarang gimana, Pak? Kemarin? Kemarin kapan ya? Maksudnya yang ke Semarang kemarin teman saya kan pakai sepatu olahraga juga. Aduh, ditanyain lagi. Sudah diomongin dari tadi loh. Makanya dengarkan ya, Dik ya. Dengarkan sekali lagi, dengarkan ini. Jangan ditanyakan lagi hal seperti itu. Oh iya Pak, kayaknya tadi saya sibuk nyatet ya, mohon maaf. Ya, oke, kita beda instansi ya, kita bukan di Semarang. Iya, iya, siap Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Oh, dipermudah malah mempersulit diri sendiri. Yo, ngopo meneh, Fit? Ya Pak, mohon izin bertanya karena ada yang tanya tadi Pak di grup. Untuk yang tanda tangannya barcode atau elektronik tetap dilegalisir juga Pak? Ya, legalisir aja. Oh, iya. Ya, tetap dilegalisir aja. Kami nanti nggak cukup waktu kami untuk scan barcode 240 orang, nanti antriannya jadi panjang. Oke? Oke. Untuk mempercepat nanti proses registrasi. Oke, Lisa. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Pak, terima kasih. Izin bertanya, Pak, terkait dengan surat keterangan sehat. Kebetulan karena sudah lama punya saya hilang, perlu buat lagi atau saya bisa print yang scanan kemarin saya upload. Yang asli ya kami mintanya yang asli. Oh iya ya. Iya, ya bikin lagi ya. Ya. Ke puskesmas saja. Oh iya. Terima Ya. kasih Pak.
Oke. Ada lagi? Apa ini? Ahmad Subugi. Ya, Pak, saya bertanya untuk kemarin di keterangan surat keterangan sehat saya tidak sesuai, maksudnya saya hanya di keterangannya itu hanya untuk pelatihan latsar saja, tidak sedetail di keterangan itu. Apakah saya buat lagi atau cukup yang lama itu saya bawa aja? Oh, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi, Ahmad Subugi? Sudah itu aja, Pak. Oh ya, oke. Ya, udah substansinya yang penting sama aja substansinya. Ya, oke. Nggak usah terlalu detail-detail. Yang penting substansinya sudah mengarah ke arah yang sama. Ada lagi, adik-adik? Umi? Iya Pak, izin bertanya ya Pak sebelumnya. Tadi waktu diterangkan tentang kehadiran mentor, ketika diterangkan tadi, maaf Pak tadi di sini sinyalnya agak susah. Berarti mentor itu tidak wajib datang atau bagaimana Pak? Ya, oke. Sudah itu? Oke, terima kasih. Ya, oke. Gini adik-adik, saya terangkan posisi mentor. Mentor itu pembimbing kalian di lapangan, ya, di tempat kerja. Oke, ketika seminar laporan aktualisasi di sini, yang saya maksud di sini, itu jenengan intinya adalah membuktikan apakah aktualisasi itu dijalankan dengan baik atau tidak. Nah, ketika menjelaskan itu akan lebih baik kalau ada saksi yang hadir. Nah, saksi yang hadir ini mentor tadi. Oh iya betul nih Pak, si Umi itu kemarin melakukan seperti apa yang sudah disampaikan, sudah dipresentasikan. Nah, saksi ini tidak wajib hadir. Tapi ketika hadir itu menguntungkan peserta. Paham? Oke. Berarti, ya sebentar Pak. Berarti besok pelaksanaan, misalkan mentornya tidak hadir ya Pak, tetapi melalui daring gitu, no, Pak? Melalui daring gimana? Zoom maksudnya Pak. Langsung aja ke sini lebih baik. Oh, iya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Sekar. Selamat siang Pak, mohon izin mau bertanya terkait pakaian kembali. Terkait kaos olahraga, tadi sempat saya dengar itu lengan panjang, mohon maaf karena koneksi saya putus-putus jadi tidak terdengar seutuhnya. Apakah itu harus putih lengan panjang atau bebas dengan motif atau warna yang bebas itu Pak, untuk diseragamkan dengan teman-teman yang lain juga. Terima kasih Bapak. Oke, sudah Sekar? Sementara sudah Pak. Ya, oke, untuk pakaian olahraga sama ya, dengan pakaian putih itu polos itu putih lengan panjang. Polos putih lengan panjang. Nanti mungkin akan digulung-gulungkan juga nanti kalau nggak lengan panjang bisa lecet sikunya nanti. Berarti untuk bawaannya juga hitam panjang ya Pak? Hitam panjang. Tidak harus polos Pak? Ya ada aksennya sedikit-sedikit boleh lah. Oh okay. Tapi untuk atasannya putih lengan panjang. Ya, tapi dominan hitamnya ya, jangan kalau ada variasinya gede gitu, gambar Hello Kitty gede gitu misalnya, jangan. Yang garis-garis aja, garisnya ya tipis-tipis saja gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya oke. Nurinawati. Ya, izin bertanya lagi ya Pak. Kebetulan untuk SD kami itu yang latsar itu ada 3 orang ya Pak. Untuk jadwal tadi kan Bapak ngendikan untuk jadwal seminarnya itu antara hari Kamis dan Jumat. Nah, untuk mentornya itu dan ketiga orang tersebut itu beda kelompok ya Pak.
takutnya itu beda jadwal seminarnya. Itu sebaiknya mentor kita itu datang atau bagaimana ya Pak? Karena kita belum tahu jadwal seminarnya. Oke, sudah? Ya, Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, adik-adik sekalian, mentor itu kami nggak berani mewajibkan. Mentor atau pesertanya nggak lulus itu nggak ada. Ya, nggak ada. Sekali lagi mentor ini membantu jenengan. Jenengan yang paham ini mentor saya harus hadir atau enggak. Ini jenengan sendiri. Ya, kalau hadir nanti kami berikan honor, kalau enggak ya apa namanya enggak gitu. Kami hanya kewajiban kami di situ, sampai di situ saja. Dan kami tidak bisa mewajibkan, ini harus datang. Ini enggak boleh datang misalnya gitu. Enggak ada seperti itu. Monggo di apa namanya diskusikan sama teman-temannya yang satu mentor gitu dengan mentornya juga. Kira-kira gimana? Butuh enggak kehadiran beliau itu ketika seminar? ya Pak, takutnya cuman kalau waktunya beda dengan teman yang lain Pak. Soalnya kami Ya. bertiga itu beda Kan kelompok. malah mentornya piknik ke Jogja 2 hari. Iya, kasihan Pak. Ada penugasan kan nanti dari BKD? Oke. Iya. Oke? Oke, sampun. Iya, oke. Manu. Ya, terima kasih Bapak. Ini sebenarnya saya tidak tahu perlu ditanyakan apa enggak. Untuk masalah kehadiran mentor itu kan tidak diwajibkan. Nah, yang saya tanyakan apabila mentor datang ke Jogja untuk masalah konsumsi itu bagaimana ya Pak? Maksudnya jadi tanggungan peserta atau bagaimana? Terima kasih. Sudah? Ya, kalau semestinya ya, apa namanya, mentor itu ketika datang itu ada penugasan dari BKD. Dan BKD itu semestinya bertanggung jawab atas transportasi dan uang harian si mentor tersebut. Tuh, uang harian. Tapi kami juga tetap siapkan 1 kali makan siang di sini. 1 kali makan siang di hari hanya itu. Di hari Kamis 1 kali, di hari Jumat 1 kali. Kalau mentor saya datangnya 2 kali di Kamis sama Jumat ya dapat 2 kali gitu kan. Oke? Oke ya. Sekarang Amar. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya. Yang pertama, ada mentor yang kebetulan pada hari itu berhalangan karena ada hajatan di rumah beliau. Nah itu apa boleh digantikan oleh guru ataupun yang lain yang bisa menggantikan. Yang kedua, kami kebetulan misalnya sekolahnya jauh, tapi punya legalisir yang lama, apa masih boleh digunakan? Yang terakhir, mentor kami bertanya untuk lokasi terdekat, misalnya untuk penginapan itu di mana Pak, biar nanti kami sampaikan seperti itu. Sudah, Mar? Oke, mohon Pak. Ya, Amar Ma'ruf. Oke, yang pertama tadi tentang apa ya tadi? Lari-lari aku tanya. Mentor yang berhalangan, Pak. Oh, berhalangan ya. Mentor yang berhalangan maksudnya datang bulan gitu? Enggak, jadi kebetulan ada hajat itu ya. Ada hajatan di. Oh ya, oke. Jawabannya boleh diwakilkan dengan surat pelimpahan wewenang. Jadi yang menyebutkan bahwa si mentor A itu memberikan pelimpahan wewenang kepada guru misalnya guru B untuk menjadi mendampingi jenengan ketika seminar laporan aktualisasi. Tuh ya. Tapi harus PNS loh ya. Jangan guru honorer loh ya. Oke. Yang berikutnya yang kedua tadi tentang ijazah. Ijazah yang legalisir lama ya tetap itu masih hitungan legalisir ya. Tapi asli ya, bukan fotokopian ya. Ya. Terus kalau untuk penginapan yang terdekat di sini kita di tengah kota Ma'ruf tinggal nari duitmu piro.
Siap. Mau yang apa namanya bintang 5, bintang 4, atau yang sekelas Oyo atau Red Doors itu. Monggo. Banyak di sini. Kami dekat dengan stasiun Lempuyangan ya, namanya stasiun pasti sekitar situ banyak ya. Ada Hotel Batik, Wisma Batik, ada kalau yang di Jalan Jogja Solo itu juga banyak sekali, ada apa kayak Afton, ada Novotel, ada banyak. Tentrem juga ada. Oke, Amar Ma'ruf. Nggih, sampun Pak, matur suwun. Ya, sekarang nahi mungkar, mana nahi mungkar? Lalu. Jalu Pak. Ya, hah? Jalu Pak. Oh, tak kira lalu, jalu. Mohon izin bertanya Pak. Ya. Sekaligus memastikan untuk peserta apakah diperbolehkan membawa kendaraan pribadi. Oh, ya. Dan apabila memang tidak diperbolehkan, mohon informasi apakah di sekitar PPSDM ada tempat penitipan kendaraan. Mas, terima kasih Pak. Dengarkan lagi ya Mas ya, tadi dibicarakan ya. Mas sudah dibicarakan itu, makanya jangan ngobrol aja. Tadi sudah dibicarakan. Ya, oke. Sabar, paling sabar ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya Jalu ya, bahwa kendaraan tidak boleh, maupun kendaraan mobil maupun kendaraan apa namanya motor tidak boleh, karena kita tidak ada tempat parkir yang cukup luas. Yang pertama, yang kedua masalah keamanan, kami juga nggak mau menjamin menambah-nambah kerjaan keamanan itu kan. Yang ketiga, seluruh tempat di sini 240 orang itu tumplek-blek di sini, jenengan bayangkan sendiri. Kalau yang bawa motor atau mobil separuh aja, mau gimana kita yang lari pagi? Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Aduh. Oke Mas Ardi. Oke. Ada lagi? Makanya dengarkan apa yang dibicarakan oleh Mas Ardi ya. Berkaitan peraturan-peraturan. Aku sabar saya. Wes mangan aku. Oh ya wes. Mau timbang entek harapan Mas. Ya, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Izin bertanya Pak. Iya, siapa sih? Mbak Sylvie. Ya. Itu kan tadi Bapak mengatakan bahwa mentor yang berhalangan hadir bisa menggunakan bisa didampingi oleh mentor yang ditunjuk oleh mentor. Nggak bisa asli. hadir kok didampingi loh. Mentor aslinya nggak bisa hadir, diganti dengan pendamping. Nah, maksudnya seperti itu. Orang teko kok didampingi. Nanti yang bertanda tangan tetap mentor asli ya Pak? Walaupun di RA kemarin juga tidak bisa hadir, dan ini misalkan di LA besok juga tidak bisa, tetap mentor yang tidak bisa hadir itu Pak. Tanda tangan apa ini? Tanda tangan laporan Pak. Berita acara seminar. Di berita acara seminar ya yang hadir seminar itu. Oh ya. Namanya berita acara seminar. Iya Pak, matur suwun. Ya, oke. Ada lagi? Yang di chat tadi ada? Oh, udah ya. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri. Tapi jangan chat lagi loh ya. Jangan japri lagi loh kalau sudah jelas semua, sudah dijelaskan semua. Ini kami adakan karena untuk menghindari chat tadi. Siapa ini? Dimas. Dimas. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak, terakhir. Ya.
Boleh laundry nggak, Pak? Di luar. Apa? Laundry panggilan, Pak. Panggilan. Kalau Boleh. apa namanya? Laundry panggilan, orangnya datang ke sini ketemu di pos, boleh kalau cuma itu. Tapi kalau kalian keluar untuk hanya sekedar laundry tidak boleh. Di sini juga ada laundry juga. Oh, ada juga ya, Pak. Ada juga. Tapi apa namanya? Untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang seperti itu, bawa aja yang banyak bajunya toh. Kelambine tonggone nek perlu digowo. Ya, siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Puput. Oke, Pak. Ya. Mohon izin bertanya. Dulu kan waktu di awal dari admin PPSDM sempat meminta nomor rekening dan NPWP mentor, nggih? Ya. Berarti itu gunanya untuk uang saku mentor saat nanti misalnya ikut mendampingi ke Jogja? Sudah itu aja. Iya, maksudnya itu apakah termasuk ada uang saku saat mentor mendampingi seminar RA, mboten nggih waktu seminar RA secara daring? Sudah? Nggih, itu saja Pak ya, matur nuwun. Ya, oke. Kemarin yang untuk nomor rekening itu untuk mentransfer honor jasa profesi ketika seminar RA, rancangan aktualisasi. Kalau laporan aktualisasi besok diberikan langsung honornya. Hanya honor jasa profesi, bukan uang harian atau uang transportasi. Uang harian dan transportasi ditanggung oleh BKD masing-masing. Oke? Jasa profesi. Nggih, nuwun sewu. Jasa profesi itu maksudnya ngapunten apakah sudah ditransfer ke mentornya atau? Oh, belum tahu saya. Nanti saya tanyakan ke keuangan itu. Itu yang RA kemarin ya. Iya, yang RA. Berarti misalnya mentor tidak bisa hadir ke Jogja nanti tidak dapat ini nggih uang. Iya no. Yang tanda tangan kamu. Nanti uangnya kamu yang bawa. Gimana, matur nuwun. Lucu ya. Kenapa kok jaluk? Oke, ada lagi? Tadi yang masalah suara tadi siapa ya tadi? Si Eva apa? Wis iso ngomong belum Eva itu? Belum. Kurang. Enggak bisa deh nganu nih. Suara nih. Itu sudah bertanya di chat, Pak. Oh, sudah di chat. Oke. Yang chat ditanggapi Mbak Vivin. Oke, ada lagi? Ada lagi adik-adik? Kalau udah, oke, jangan chat-chat Jabri lagi ya untuk ini apa namanya klasikal ya. Besok tinggal datang ke sini. Jangan lupa yang Jogja jangan beler-beler. Jangan mepet-mepet teko. Nanti kalau ono sing kurang bingung malahan. Jam 8 malam itu langsung ada pengarahan juga. Langsung ada pengarahan. Jadi kalau sampai pokoknya ketika masuk ke PPSDM itu kalau nggak ada izin ketika jenengan keluar nggak boleh masuk lagi. Oke, kalau ada yang sampai kabur nggak boleh masuk lagi. Barangnya nanti kami lempar dari dalam. Ya, pokoknya itu. Kalau ada yang merasa nggak sanggup, silahkan mengundurkan diri. Ora apa-apa kan. Ya, itu ya adik-adik ya. Kalau sudah nggak ada, terima kasih. Pokoknya digawe senyaman mungkin. Kalau jenengan bisa santai dengan kami juga akan bisa santai. Kalau jenengan mau ngajak kenceng, kami bisa lebih kenceng. Gitu ya, kita santai aja, kita have fun aja, nggak usah kenceng-kencengan, tinggal jalani aja. Jalani aja. Sekali lagi, ini diklat pembentukan.
bukan diklat teknis sing main pinter-pinteran, enggak. Orang pinter lulus banyak, sing pinter orang lulus banyak juga. Oke, itu ya adik-adik. Terima kasih. Salah-salah kata, saya mohon maaf. Disiapkan, fokus, keperluan pribadinya juga disiapkan. Yang paling pribadi sampai. Oh ya, satu lagi untuk yang cewek-cewek ya, cewek-cewek tolong yang kira-kira di tanggal-tanggal itu sedang datang bulan, bawa tas plastik kecil ya buat nanti dibuang pembalutnya. Jangan dibuang ke apa namanya ke toilet gitu atau dibuang sembarangan, karena yang di sini agak nggak senang dengan hal-hal terutama pembalut-pembalut itu nggak senang. Hal-hal yang di sini itu apa nggak perlu saya jelaskan ya. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.